Mengenal waliullah dan karomahnya. Dalam setiap era kemodernan, kehidupan manusia senantiasa berkembang ke arah kesempurnaan, sehingga terwujudlah adat istiadat, pengetahuan, budaya, moral, kepercayaan, aturan kemasyarakatan, pendidikan, undang-undang, dan pemerintahan. Dalam perkembangannya, aturan moral ini tetap mengalami pasang surutnya. Namun, setiap kali mengalami masa surutnya, pasti akan muncul insan-insan yang digelar wali-wali Allah yang sentiasa berjuang untuk mengembalikan nilai moral ke tahap yang tertinggi, sehingga nilai-nilai ini diserapi kembali ke dalam jiwa manusia. Perkembangan adat dan nilai akhlak ini terjadi pula di kalangan dunia Islam sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai moral yang paling sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengenalkan dirinya sebagai utusan yang akan menyempurnakan kepribadian moral dan akhlak. Justru itu, Allah telah menyeru umat Islam untuk menjadikan Rasul-Nya sebagai insan yang sentiasa dicontohi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil membina sahabat-sahabatnya menjadi manusia-manusia sufi yang boleh dibanggakan di hadapan seluruh umat manusia. Padahal pada waktu sebelumnya mereka adalah manusia-manusia jahiliyah yang berada di tepi jurang neraka. Tentunya keberhasilan beliau itu tidak lain karena bantuan Allah dan bimbingan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan sehariannya Nabi menyeru dan mempamerkan cara hidup yang sederhana, selalu prihatin, berharap penuh keridaan Allah dan kesenangan di akhirat, dan selalu menjalani kehidupan sufistik dalam segala tingkah laku dan tindakannya. Kehidupan sufistik ini dilanjutkan oleh generasi tabi'in, tabi'i tabi'in dan seterusnya hingga kini. Perjuangan Rasulullah tidak berhenti sesaat masa hidupnya saja, namun segala ilmu-ilmu dan nilai-nilai akhlak Islamiyah telah diwarisi oleh wali-wali yang sentiasa mendorong dan meneruskan perjuangan Rasulullah seperti mana yang disifatkan oleh Allah dalam salah satu hadis qudsi yang berbunyi, "Wali-waliku berada di bawah kubah-kubahku. Tidak ada yang mengetahuinya selain aku." Maka wujudnya para wali-wali Allah tidak dapat dinafikan dan mereka merupakan para kekasih Allah yang terdapat di seluruh pelosok bumi di mana saja terdapat orang yang beriman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengingatkan hakikat wujudnya para wali serta karamah mereka sebagaimana tercatat dalam kitabnya Fatwa Ibnu Taimiyah. Wali Allah adalah orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada diri mereka dan mereka tidak merasa khawatir. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, bertakwa dalam pengertian mentaati firman-firman-Nya, penciptaannya, izinnya, dan kehendaknya yang termasuk dalam ruang lingkungan agama. Semua itu kadang-kadang menghasilkan berbagai karamah pada diri mereka sebagai hujah dalam agama dan bagi kaum muslimin, tetapi karamah tersebut tidak akan pernah ada kecuali dengan menjalankan syariat yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan wali hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang telah nyata ketakwaannya. Sementara orang yang nyata telah melanggar syariat tidak dapat diberikan kedudukan yang mulia ini. Sayangnya, di kalangan manusia, ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah wali dan memperoleh karamah dari Allah, padahal dalam kehidupannya sehari-hari mereka tidak melaksanakan syariat Islam dengan baik, sehingga mustahil bagi Allah untuk memberikan derajat wali kepada orang seperti ini. Yang perlu diwaspadai juga, Saitan pun dapat membantu manusia untuk mewujudkan keajaiban-keajaiban di mata manusia. Itulah yang dinamakan sihir. Saitan pun berupaya membantu seseorang menghilang dirinya dari pandangan orang lain. Dan juga memberi maklumat kejadian yang akan datang. Dan inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak beriman untuk menipu manusia. Maka, pentingnya bagi umat Islam mengetahui juga akan perkara-perkara luar biasa yang wujud di alam ini supaya dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Para wali-wali Allah juga diberi kurniaan yang luar biasa dikenali sebagai karamah. Karamah adalah sesuatu pemberian Allah yang sifatnya seakan-akan dengan mukjizat para nabi dan rasul, yaitu kebolehan melakukan hal-hal yang luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya yang dikenal sebagai wali Allah. Mudah-mudahan dengan pembentangan pengetahuan tentang wali-wali Allah dan karamah mereka ini, pintu keberkahan para wali-wali Allah akan terbuka bagi kita, sehingga dapat kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Yang Maha Pencipta. Bagaimana seseorang menjadi wali? Seseorang itu menjadi wali dengan salah satu dari dua cara yaitu 1. Karena karunia Allah. Ada kalanya seorang menjadi wali karena mendapat kurnia dari Allah meskipun ia tidak pernah dibimbing oleh seorang syekh mursyid. Allah berfirman, Allah menarik kepada agama ini orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang suka kembali kepadanya. Surah Asy-Syu'ara, ayat 13. 2. Karena usaha seseorang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, seorang yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Tidak seorang pun dari hambaku yang mendekat dirinya kepadaku dengan amal-amal fardu ataupun amal-amal sunnah sehingga aku menyayanginya. Maka pendengarannya, pandangannya, tangannya dan kakinya aku beri kekuatan. Jika ia memohon sesuatu atau memohon perlindungan, maka aku akan berkenan mengabulkan permohonannya dan melindunginya. Belum aku merasa berat untuk melaksanakan sesuatu yang aku kehendaki seberat ketika aku mematikan seorang mukmin yang takut mati, dan aku takut mengecewakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apakah seorang wali mengetahui bahwa dirinya seorang wali? Tentang hal ini, para ulama mempunyai dua pendapat. Di antara mereka, ada yang berpendapat bahwa seorang wali tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali. Sebab, ada kemungkinan pengetahuannya tentang dirinya dapat menghilangkan rasa takutnya kepada Allah dan ia merasa senang. Tetapi, ada pula yang berpendapat bahwa seorang wali tahu bahwa dirinya seorang wali. Syekh Al-Qushairi berkata, menurut kami, tidak semua wali mengetahui bahwa dirinya seorang wali. Tetapi ada pula yang mengetahui bahwa ia adalah seorang wali. Jika seorang wali mengetahui bahwa dirinya seorang wali, maka pengetahuannya itu adalah sebagian dari karamahnya yang sengaja diberikan kepadanya secara khusus. Risalah Al-Qushairiyah Jilid 2 halaman 662. Cerita tentang wali-wali Allah. Kisah wali Allah yang sholat di atas air. Sebuah kapal yang syarat dengan muatan dan bersama 200 orang termasuk ahli perniagaan berlepas dari sebuah pelabuhan di Mesir. Apabila kapal itu berada di tengah lautan maka datanglah ribut petir dengan ombak yang kuat membuat kapal itu terombang-ambing dan hampir tenggelam. Berbagai usaha dibuat untuk mengelakkan kapal itu dipukul ombak ribut, namun semua usaha mereka sia-sia saja. Kesemua orang yang berada di atas kapal itu sangat cemas dan menunggu apa yang akan terjadi pada kapal dan diri mereka. Ketika semua orang berada dalam keadaan cemas, terdapat seorang lelaki yang sedikit pun tidak merasa cemas. Dia kelihatan tenang sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lelaki itu turun dari kapal yang sedang terombang-ambing dan berjalanlah dia di atas air dan mengerjakan sholat di atas air. Beberapa orang peniaga yang bersama-sama dia dalam kapal itu melihat lelaki yang berjalan di atas air dan dia berkata, "Wahai wali Allah, tolonglah kami. Janganlah tinggalkan kami." Lelaki itu tidak memandang ke arah orang yang memanggilnya. Para peniaga itu memanggil lagi, "Wahai wali Allah, tolonglah kami, jangan tinggalkan kami." Kemudian lelaki itu menoleh ke arah orang yang memanggilnya dengan berkata, "Ada apa?" Seolah-olah lelaki itu tidak mengetahui apa-apa. Peniaga itu berkata, "Wahai wali Allah, tidakkah kamu hendak mengambil berat tentang kapal yang hampir tenggelam ini?" Wali itu berkata, "Dekatkan dirimu kepada Allah." Para penumpang itu berkata, "Apa yang mesti kami buat?" Wali Allah itu berkata, "Tinggalkan semua hartamu, jiwamu akan selamat." Kesemua mereka sanggup meninggalkan harta mereka, asalkan jiwa mereka selamat. Kemudian mereka berkata, "Wahai wali Allah, kami akan membuang semua harta kami asalkan jiwa kami semua selamat." Wali Allah itu berkata lagi, "Turunlah kamu semua ke atas air dengan membaca bismillah." Dengan membaca bismillah, maka turunlah seorang demi seorang ke atas air dan berjalan menghampiri wali Allah yang sedang duduk di atas air sambil berzikir. Tidak berapa lama kemudian, kapal yang mengandungi muatan beratus ribu ringgit itu pun tenggelam ke dasar laut. Habislah kesemua barang-barang perniagaan yang mahal-mahal terbenam ke laut. Para penumpang tidak tahu apa yang hendak dibuat, mereka berdiri di atas air sambil melihat kapal yang tenggelam itu. Salah seorang daripada peniaga itu berkata lagi, "Siapakah kamu wahai wali Allah?" Wali Allah itu berkata, "Saya ialah Uwais Al-Qarni." Peniaga itu berkata lagi, "Wahai wali Allah, sesungguhnya di dalam kapal yang tenggelam itu terdapat harta fakir miskin Madinah yang diantar oleh seorang jutawan Mesir." Wali Allah berkata, "Sekiranya Allah kembalikan semua harta kamu, adakah kamu betul-betul akan membagikannya kepada orang-orang miskin di Madinah?" Peniaga itu berkata, "Betul, saya tidak akan menipu, ya wali Allah." Setelah wali itu mendengar pengakuan dari peniaga itu, maka dia pun mengerjakan sholat 2 rakaat di atas air. Kemudian dia memohon kepada Allah agar kapal itu ditimbulkan semula bersama-sama hartanya. Tidak berapa lama kemudian, kapal itu timbul sedikit demi sedikit sehingga terapung di atas air. Kesemua barang perniagaan dan lain-lain tetap seperti asal, tiada yang kurang.
Setelah itu dinaikkan ke semua penumpang ke atas kapal itu dan meneruskan pelayaran ke tempat yang dituju. Apabila sampai di Madinah, peniaga yang berjanji dengan wali Allah itu terus menunaikan janjinya dengan membagi-bagikan harta kepada semua fakir miskin di Madinah sehingga tiada seorang pun yang tertinggal. Tingkatan para wali Allah. Seperti para nabi-nabi dan rasul-rasul yang martabat serta kedudukan mereka tidak sama di antara satu sama lain, para aulia juga diberi martabat berlainan. Di kalangan para anbiya dan rasul yang jumlahnya sangat ramai itu pun, nabi lebih 124.000 dan rasul 315, yang wajib diketahui hanya 25 orang saja nabi dan rasul sedangkan yang bakinya tidak wajib diketahui. Daripada 25 orang nabi dan rasul itu ada pula 5 orang yang dikurniakan martabat tinggi, dipanggil ulul azmi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam dan Nuh alaihi salam. Para aulia juga mempunyai martabat yang berbeda-beda. Namun tidak ada siapa yang dapat mengenal pasti siapakah di antara para aulia itu yang tertinggi martabatnya kecuali Allah, karena fungsi atau peranan para nabi dan rasul. Seperti dijelaskan dahulu, para nabi dan rasul yang diutus kepada manusia harus membuktikan bahwa mereka dibekalkan oleh mukjizat yang dikurniakan Allah kepada mereka. Tetapi para aulia tidak wajib membuktikan diri mereka sebagai aulia melalui karamah yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Bahkan para aulia dikehendaki merahasiakan kewalian mereka, apalagi martabat mereka, kecuali dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Sebab itu para aulia tidak dapat dikenal pasti yang lebih tinggi martabatnya daripada yang lain, sedangkan bilangan mereka sangat banyak. Mungkin martabat para aulia itu dapat dikenal hanya melalui karamah mereka, sedangkan karamah mereka pun tidak wajib ditontonkan kepada orang ramai, kecuali jika terdesak. Tingkatan para wali dapat dibagikan kepada beberapa tingkatan sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang terbatas jumlahnya di setiap masanya, tetapi ada pula yang tidak terbatas jumlahnya. Sehubungan dengan hal ini, Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi memberikan penjelasan tentang tingkatan dan pembagian para wali seperti yang diterangkan dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah pada bab ke-73 yang diringkas oleh Syekh Al-Manawi dalam Mukadimah Tabakat Sugranya sebagai berikut. Pembagian wali-wali Allah. 1. Al-Aktab. Al-Aktab berasal dari kata tunggal Al-Kutub yang mempunyai arti penghulu. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Al-Aktab adalah derajat kewalian yang tertinggi. Jumlah wali yang mempunyai derajat tersebut hanya terbatas seorang saja untuk setiap masanya. Seperti Abu Yazid Al-Bustami dan Ahmad Ibnu Harun Rashid Asiti. Di antara mereka ada yang mempunyai kedudukan di bidang pemerintahan, meskipun tingkatan takarubnya juga mencapai derajat tinggi, seperti para Khulafaur Rasyidin, Al-Hasan Ibnu Ali, Muawiyah Ibnu Yazid, Umar Ibnu Abdul Aziz dan Al-Mutawakil. 2. Al-Aimah. Al-Aimah berasal dari kata tunggal imam yang mempunyai arti pemimpin. Setiap masanya hanya ada 2 orang saja yang dapat mencapai derajat Al-Aimah. Keistimewaannya, ada di antara mereka yang pandangannya hanya tertumpu ke alam malakut saja, ada pula yang pandangannya hanya tertumpu di alam malaikat saja. 3. Al-Autad. Al-Autad berasal dari kata tunggal Al-Watad yang mempunyai arti pasak. Yang memperoleh derajat Al-Autad hanya ada 4 orang saja setiap masanya. Kami menjumpai seorang di antara mereka di kota Fes di Maroko. Mereka tinggal di utara, di timur, di barat dan di selatan bumi. Mereka bagaikan penjaga di setiap pelosok bumi. 4. Al-Abdal. Al-Abdal berasal dari kata badal yang mempunyai arti menggantikan. Yang memperoleh derajat Al-Abdal itu hanya ada 7 orang dalam setiap masanya. Setiap wali Abdal ditugaskan oleh Allah untuk menjaga suatu wilayah di bumi ini. Dikatakan di bumi ini mempunyai 7 daerah. Setiap daerah dijaga oleh seorang wali Abdal. Jika wali Abdal itu meninggalkan tempatnya, maka ia akan digantikan oleh yang lain. Ada seorang yang bernama Abdul Majid bin Salama pernah bertanya pada seorang wali Abdal yang bernama Muaz bin Ashrash, amalan apa yang dikerjakannya sampai ia menjadi wali Abdal? Jawab Muaz bin Ashrash, para wali Abdal mendapatkan derajat tersebut dengan 4 kebiasaan, yaitu sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. 5. An-Nukaba. An-Nukaba berasal dari kata tunggal nakib yang mempunyai arti ketua suatu kaum. Jumlah wali Nukaba, dalam setiap masanya hanya ada 12 orang. Wali Nukaba, itu diberi karamah mengerti sedalam-dalamnya tentang hukum-hukum syariat. Dan mereka juga diberi pengetahuan tentang rahasia yang tersembunyi di hati seseorang.
Selanjutnya mereka pun mampu untuk meramal tentang watak dan nasib seorang melalui bekas jejak kaki seseorang yang ada di tanah. Sebenarnya hal ini tidaklah aneh. Kalau ahli jejak dari Mesir mampu mengungkap rahasia seorang setelah melihat bekas jejaknya, apakah Allah tidak mampu membuka rahasia seseorang kepada seorang walinya? 6. An-Nujaba. An-Nujaba berasal dari kata tunggal Najib yang mempunyai arti bangsa yang mulia. Wali Nujaba pada umumnya selalu disukai orang. Di mana saja mereka mendapatkan sambutan orang ramai. Kebanyakan para wali tingkatan ini tidak merasakan diri mereka adalah para wali Allah. Yang dapat mengetahui bahwa mereka adalah wali Allah hanyalah seorang wali yang lebih tinggi derajatnya. Setiap zaman jumlah mereka hanya tidak lebih dari 8 orang. 7. Al-Hawariyun. Al-Hawariyun berasal dari kata tunggal hawari yang mempunyai arti penolong. Jumlah wali hawari ini hanya ada satu orang saja di setiap zamannya. Jika seorang wali hawari meninggal, maka kedudukannya akan diganti orang lain. Di zaman Nabi hanya sahabat Zubair bin Awam saja yang mendapatkan derajat wali hawari seperti yang dikatakan oleh sabda Nabi, setiap Nabi mempunyai hawari. Hawariku adalah Zubair ibnul Awam. Walaupun pada waktu itu Nabi mempunyai cukup banyak sahabat yang setia dan selalu berjuang di sisi beliau. Tetapi beliau selalu berkata demikian, karena beliau tahu hanya Zubair saja yang meraih derajat wali hawari. Kelebihan seorang wali hawari biasanya seorang yang berani dan pandai berhujah. 8. Al-Rajbiyun. Ar-Rajbiyun berasal dari kata tunggal Rojab. Wali Rajbiyun itu adanya hanya pada bulan Rojab saja. Mulai awal Rojab hingga akhir bulan mereka itu ada. Selanjutnya keadaan mereka kembali biasa seperti semula. Setiap masa, jumlah mereka hanya ada 40 orang saja. Para wali Rajbiyun ini berpecah di berbagai wilayah. Di antara mereka ada yang saling mengenal, tapi kebanyakannya tidak. Disebutkan bahwa ada sebagian orang dari wali Rajbiyun yang dapat melihat hati orang-orang Syiah melalui kasyaf. Ada 2 orang Syiah yang mengaku sebagai ahlu sunnah di hadapan seorang wali Rajbiyun. Lalu keduanya diusir, karena wali Rajbiyun itu melihat keduanya berupa 2 ekor babi, sebab keduanya membenci Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lain. Keduanya hanya mencintai Ali dan sejumlah sahabatnya. Ketika keduanya bertanya padanya, maka si wali tersebut berkata, "Aku lihat kamu berdua berupa 2 ekor babi, karena kamu menganut mazhab Syiah dan membenci para sahabat Nabi." Ketika berita itu disadari kebenarannya oleh keduanya, maka keduanya mengaku benar dan segera memohon ampun kepada Allah. Demikianlah secebis kisah kasyaf seorang wali Rajbiyun. Pada umumnya, di bulan Rojab, sejak awal harinya, para wali Rajbiyun menderita sakit, sehingga mereka tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Selama bulan Rojab, mereka senantiasa mendapat berbagai pengetahuan secara kasyaf, kemudian mereka memberitahukannya kepada orang lain. Anehnya penderitaan mereka hanya berlangsung di bulan Rojab. Setelah bulan Rojab berakhir, maka kesehatan mereka kembali seperti semula. 9. Al-Khatamiyun. Al-Khatamiyun berasal dari kata khatam yang mempunyai arti penutup atau penghabisan. Maksudnya derajat Al-Khatamiyun adalah sebagai penutup para wali. Jumlah mereka hanya seorang. Tidak ada derajat kewalian umat Muhammad yang lebih tinggi dari tingkatan ini. Jenis wali ini hanya akan ada di akhir masa, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam datang kembali. Di antaranya, ada para wali yang hatinya seperti Nabi Adam alaihissalam. Jumlah mereka hanya 300 orang. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka berhati seperti hati Adam alaihissalam. Mereka diberi anugerah tersendiri oleh Allah. Syekh Muhyiddin berkata, jumlah wali jenis ini bukan hanya 300 orang saja di kalangan umatnya, tetapi ada juga di kalangan umat-umat lain. Tentang keberadaan mereka hanya dapat diketahui secara kasyaf. Setiap masanya dunia tidak pernah kosong dari keberadaan mereka. Mereka mempunyai budi pekerti ilahi, mereka amat dekat di sisi Allah. Doa mereka selalu diterima oleh Allah. Mereka senang dengan doa, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami suka menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak berkenan memberi ampunan dan kasih sayang kepada kami, pasti kami akan termasuk orang-orang yang rugi." Di antara mereka ada pula yang berhati seperti hati Nabi Nuh alaihissalam. Jumlah mereka hanya 40 orang di setiap zamannya. Hati mereka seperti hatinya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah Nabi dan Rasul pertama. Mereka suka berdoa, seperti doa Nabi Nuh alaihissalam yang artinya, "Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sesiapa saja dari orang beriman, lelaki ataupun wanita yang masuk ke dalam rumahku dan jangan Engkau tambahkan bagi orang-orang yang berbuat aniaya kecuali kebinasaan." Tingkatan wali dari jenis ini sukar diraih orang,
Sebab ciri khas mereka sangat keras dalam menegakkan agama, seperti sifat Nabi Nuh alaihi salam. Mereka selalu memperhatikan sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang beribadah selama 40 hari dengan penuh ikhlas, maka akan terpancar ilmu hakikat dari lubuk hatinya ke lidahnya. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati Nabi Ibrahim. Jumlah wali jenis ini hanya ada 7 orang dalam setiap zamannya. Rasulullah pernah menceritakan tentang mereka dalam salah satu sabdanya. Mereka suka dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang artinya, Tuhanku, berikan kepadaku kebijaksanaan, dan ikutkan aku kepada orang-orang salih. Mereka diberi keistimewaan yang luar biasa, hati mereka dibersihkan dari rasa ragu, rasa dengki dan rasa buruk sangka terhadap Khalik maupun makhluk, mereka terlindung dari sebarang perbuatan buruk. Syekh Muhyiddin berkata, aku pernah menemui salah seorang dari jenis wali tersebut. Aku kagum dengan kemuliaan budi pekertinya, luas pengetahuannya dan kesucian hatinya, sampai aku beranggapan bahwa kesenangan surga telah dipercepatkan baginya. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati malaikat Jibril. Jumlah wali jenis ini hanya ada 5 orang saja dalam setiap zamannya. Rasulullah pernah menyebut tentang mereka dalam salah satu sabdanya. Mereka diberi kekuatan seperti yang diberikan kepada malaikat Jibril yang amat kuat. Di hari kiamat kelak, mereka akan dikumpulkan dengan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril senantiasa membantu rohani mereka, sehingga mereka selalu terpimpin. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati malaikat Mikail alaihissalam. Jumlah mereka hanya ada 3 orang saja dalam setiap masanya. Keistimewaan mereka suka berlemah lembut terhadap semua orang, dan mereka diberi kekuatan seperti malaikat Mikail. Di antaranya pula ada yang berhati seperti hati malaikat Israfil. Jumlah mereka hanya ada 1 orang saja dalam setiap zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut tentang mereka dalam salah satu sabdanya. Menurut pengamatan kami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami termasuk salah seorang dari jenis wali ini. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Syekh Al-Muhyiddin berkata, di antara tokoh-tokoh sufi ada yang diberi hati seperti hati Nabi Isa, kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah. Di antaranya pula ada yang diberi hati seperti hati Nabi Daud alaihissalam. Jumlah mereka di setiap masa hanya terbatas beberapa orang saja. Mereka diberi berbagai keistimewaan, kedudukan tinggi di dunia dan ketebalan iman. 10. Rijalul Gaib. Di antaranya pula ada yang diberi pangkat Rijalul Gaib atau manusia-manusia misteri. Jumlah wali jenis ini hanya 10 orang di setiap masa. Mereka orang-orang yang selalu khusyuk, mereka tidak berbicara kecuali dengan perlahan atau berbisik, karena mereka merasa bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Mereka sangat misteri, sehingga keberadaan mereka tidak banyak dikenal kecuali oleh ahlinya. Mereka selalu rendah hati, malu dan mereka tidak banyak mementingkan kesenangan dunia. Boleh dikata segala tindak tanduk mereka selalu misteri. Di antaranya pula ada yang selalu menegakkan agama Allah. Jumlah mereka hanya 18 orang di setiap masa. Ciri khas mereka adalah selalu menegakkan hukum-hukum Allah. Dan mereka bersikap keras terhadap segala penyimpangan. Syekh Abu Madian termasuk salah seorang di antara mereka. Beliau berkata kepada murid-muridnya, tampilkan kepada manusia tanda ridha kamu sebagaimana kamu menampilkan rasa ketidaksenangan kamu, dan perlihatkan kepada manusia segala nikmat yang diberikan Allah, baik yang zahiriyah maupun batiniyah seperti yang dianjurkan Allah dalam firman-Nya berikut. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaknya engkau menyebut-nyebutnya sebagai tanda bersyukur. Surah Ad-Duha, ayat 11. 11. Rijalul Quwwatul Ilahiyah. Di antaranya pula ada wali yang dikenal dengan nama Rijalul Quwwatul Ilahiyah, artinya orang-orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Jumlah mereka hanya 8 orang saja di setiap zaman. Wali jenis ini mempunyai keistimewaan, yaitu sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang yang suka memperkecilkan agama. Sedikit pun mereka tidak takut oleh kritikan orang. Di kota Fes ada seorang yang bernama Abu Abdullah Ad-Dakak. Beliau dikenal sebagai seorang wali dari jenis Rijalul Quwwatul Ilahiyah. Di antaranya pula ada jenis wali yang sifatnya keras dan tegas. Jumlah mereka hanya ada 5 orang di setiap zaman. Meskipun watak mereka tegas, tetapi sikap mereka lemah lembut terhadap orang-orang yang suka berbuat kebajikan. 12. Rijalul Hanani wal Atfil Ilahi. Di antaranya pula ada jenis wali yang dikenal dengan nama Rijalul Hanani wal Atfil Ilahi, artinya mereka yang diberi rasa kasih sayang Allah. Jumlah mereka hanya ada 15 orang di setiap zamannya. Mereka selalu bersikap kasih sayang terhadap manusia baik terhadap yang kafir maupun yang mukmin. Mereka melihat manusia dengan pandangan kasih sayang, karena hati mereka dipenuhi rasa insaniyah yang penuh rahmat.
13. Rijalul Haibah wal Jalal. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Haibah wal Jalali. Jumlah mereka hanya 4 orang di setiap masa. Jenis wali tingkatan ini dikenal sebagai orang-orang yang hebat dan mengagumkan, meskipun sifat mereka lemah lembut, tetapi orang-orang yang menemui mereka akan tunduk. Mereka tidak dikenal di bumi, tapi mereka adalah orang-orang yang dikenal di langit. Di antara mereka ada yang mempunyai hati seperti Nabi Muhammad SAW, ada pula yang mempunyai hati seperti Nabi Syuaib, Nabi Saleh dan Nabi Hud. Sayyid Muhyiddin berkata, aku pernah menemui wali golongan ini di kota Damsyik. 14. Rijalul Fatih. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Fatih, artinya rahasia-rahasia Allah selalu terbuka bagi mereka. Jumlah mereka hanya ada 24 orang di setiap masanya. Jumlah mereka sama dengan bilangan jam, yaitu 24 orang. Meskipun demikian, mereka tidak pernah berkumpul di satu tempat dalam jumlah sebanyak itu. Adanya mereka menyebabkan terbukanya pintu-pintu pengetahuan, baik yang nyata maupun yang rahasia. 15. Rijalul Ma'arij al-Ula. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam kelompok Rijalul Ma'arij al-Ula. Jumlah mereka hanya 7 orang di setiap masa. Mereka termasuk wali-wali tingkatan tinggi, hampir setiap saatnya mereka naik ke alam malakut, mereka adalah orang-orang pilihan. 16. Rijalu Tahtil Asfal. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalu Tahtil Asfal, yaitu mereka yang berada di alam terbawah di bumi. Jumlah mereka tidak lebih dari 21 orang di setiap masa. Ciri khas wali ini, hati mereka selalu hadir di hadapan Allah. 17. Rijalul Imdadil Ilahi wal Kaun. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Imdadil Ilahi wal Kauni, yaitu mereka yang selalu mendapat kurniaan ilahi. Jumlah mereka tidak lebih dari 3 orang di setiap masa. Mereka selalu mendapat pertolongan Allah untuk menolong manusia sesamanya. Sikap mereka dikenal lemah lembut dan berhati penyayang. Mereka senantiasa menyalurkan anugerah-anugerah Allah kepada manusia. Pokoknya, adanya mereka menunjukkan berpanjangannya kasih sayang Allah kepada makhluknya. 18. Ilahiyun Rahmaniyun. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Ilahiyun Rahmaniyun, yaitu manusia-manusia yang diberi rasa kasih sayang yang luar biasa. Jumlah mereka ini hanya 3 orang di setiap masa. Sifat mereka seperti wali-wali abdal, meskipun mereka tidak termasuk di dalamnya. Kegemaran mereka suka mengkaji firman-firman Allah. 19. Rijalul Istitalah. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Istitalah, yaitu manusia-manusia yang selalu mendapat pertolongan Allah. Jumlah mereka hanya seorang dalam setiap masa. Yang termasuk kelompok ini adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Mereka selalu menolong manusia dan mereka sangat ditakuti. 20. Rijalul Ginabilah. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Ginabilah, yaitu orang-orang yang tidak memerlukan kepada manusia sedikitpun. Jumlah mereka hanya 2 orang di setiap masanya. Mereka selalu mendapat siraman rohani dari alam malakut, sehingga kelompok ini tidak memerlukan kepada bantuan siapapun, selain bantuan Allah. 21. Rijalu Ainut Tahkim wa Zawaid. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalu Ainut Tahkim wa Zawaid. Jumlah mereka hanya 10 orang di setiap zamannya. Mereka senantiasa meningkatkan keyakinannya terhadap masalah-masalah yang gaib. Seluruh hidup mereka terlihat aktif di semua aktivitas ibadah. 22. Rijalul Ishtikak. Di antaranya pula ada yang termasuk dalam golongan Rijalul Ishtikak, yaitu mereka yang selalu rindu kepada Allah. Jumlah mereka hanya 5 orang di setiap zamannya. Kegemaran mereka hanya memperbanyakkan sholat di siang hari dan di malam hari. 23. Al-Mulamatiyah. Di antaranya, ada yang termasuk dalam golongan Al-Mulamatiyah. Mereka tergolong dari wali derajat yang tinggi, pimpinan tertingginya adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat berhati-hati dalam melaksanakan syariat Islam. Segala sesuatu mereka tempatkan di tempatnya yang tepat. Tindak tanduk mereka selalu didasari rasa takut dan hormat kepada Allah. Sudah tentu keberadaan mereka sangat diperlukan, meskipun mereka tidak terbatas. Ada kalanya jumlah mereka meningkat, tetapi ada kalanya pula jumlah mereka berkurangan. 24. Al-Fukara. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Fukara. Jumlah mereka ada kalanya meningkat dan ada kalanya berkurangan. Ciri khas mereka ini selalu merendahkan diri. Mereka merasa rendah di hadapan Allah. 25. As-Sufiyah. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam kelompok As-Sufiyah.
Jumlah mereka tidak terbatas. Ada kalanya membesar dan ada kalanya pula berkurangan. Mereka dikenal sebagai wali yang amat luhur budi pekertinya. Mereka selalu menghias diri mereka dengan kebajikan-kebajikan yang sesuai dengan ketinggian budi pekerti mereka. 26. Al-Ibad. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Ibad. Mereka dikenali sebagai orang-orang yang suka beribadah. Pokoknya, ibadah merupakan kegiatan mereka sehari-hari. Mereka suka mengasingkan diri di gunung-gunung, di lembah-lembah dan di pantai-pantai. Di antara mereka ada yang mahu bekerja, tetapi kebanyakan dari mereka meninggalkan semua kegiatan duniawi. Puasa sepanjang masa dan beribadah di malam hari merupakan syiar mereka. Sebab, menurut mereka dunia ini adalah tempat untuk menyuburkan amal-amal di akhirat. Abu Muslim Al-Khawlani adalah di antara wali tingkatan ini. Biasanya jika ia merasa letih ketika beribadah di malam hari, maka ia memukul kedua kakinya seraya berkata, "Kamu berdua lebih pantas dipukul dari binatang ternakanku." 27. Az-Zuhad. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Az-Zuhad. Mereka termasuk orang-orang yang suka meninggalkan kesenangan duniawi. Mereka mempunyai harta, tetapi mereka tidak pernah menikmatinya sedikitpun, sebab, seluruh hartanya mereka nafkahkan pada jalan Allah. Sayyid Muhyiddin berkata, di antara bapak saudaraku ada yang tergolong dari wali tingkatan ini. Disebutkan bahwa Syekh Abdullah at-Tunisi, seorang ahli ibadah di masanya, ia dikenal sebagai salah seorang wali Az-Zuhad. Pada suatu hari, penguasa kota Tilmasan menghampiri tempat Syekh Abdullah seraya berkata kepadanya, "Wahai Syekh Abdullah, apakah aku boleh sholat dengan pakaian kebesaranku ini?" Mendengar pertanyaan itu, Syekh Abdullah tertawa. Tanya si penguasa, "Mengapa engkau tertawa, wahai Syekh?" Jawab Syekh Abdullah, "Aku tertawa karena lucunya pertanyaanmu tadi, sebab mengapa engkau bertanya kepadaku seperti itu, padahal pakaianmu dan makananmu dari harta yang haram." Mendengar jawaban Syekh Abdullah seperti itu, maka si penguasa menangis dan menyatakan taubatnya kepada Syekh. Selanjutnya ia meninggalkan kekuasaannya demi untuk mengabdikan diri kepada Syekh Abdullah. Sehingga beliau berkata, "Mintalah doa kepada Yahya bin Yafan, sesungguhnya ia adalah seorang penguasa dan seorang ahli zuhud, andai kata aku diuji sepertinya, mungkin aku tidak dapat melaksanakannya." 28. Rijalul Mai. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Rijalul Mai. Mereka adalah para wali yang senantiasa beribadah di pinggir-pinggir laut dan sungai. Mereka tidak banyak dikenal, karena mereka suka mengasingkan diri. Disebutkan, bahwa Syekh Abu Saud Asyibli pernah berada di pinggir sungai Dajlah di Baghdad. Ketika hatinya bergerak, apakah ada di antara hamba-hamba Allah yang beribadah di dalam air? Tiba-tiba ada seorang yang muncul dari dalam air seraya berkata, "Ada, wahai Abu Saud. Di antara hamba-hamba Allah ada juga yang beribadah di dalam air dan aku termasuk di antara mereka. Aku berasal dari negeri Takrit, aku sengaja keluar, karena beberapa hari mendatang akan terjadi musibah di negeri Baghdad." Kemudian ia menghilang ke dalam air. Kata Abu Saud, ternyata tidak lebih dari 15 hari musibah memang terjadi. 29. Al-Afrat. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Afrat. Mereka termasuk wali-wali berkedudukan tinggi. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad Al-Awani, sahabat karib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka ini jarang dikenal manusia awam, karena kedudukan mereka terlalu tinggi. Jumlah mereka tidak terbatas. Ada kalanya jumlah mereka meningkat dan ada kalanya pula berkurangan. 30. Al-Umana. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Umana, artinya orang-orang yang dapat diberikan kepercayaan. Di antara mereka adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ubaidah adalah orang yang paling dapat diberi kepercayaan di antara umat ini. Jumlah mereka tidak terbatas. Mereka jarang dikenal manusia, karena mereka tidak pernah menonjol di tengah masyarakatnya. 31. Al-Qura. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Qura. Mereka ahli membaca Al-Quran. Menurut sebuah hadis, wali-wali ini termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, karena mereka ahli Al-Quran. Dan mereka harus dimuliakan. Syekh Sahal bin Abdullah at-Tusturi termasuk di antara mereka. 32. Al-Ahbab. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Ahbab, yaitu orang-orang yang dikasihi. Jumlah mereka tidak terbatas, ada kalanya meningkat, ada kalanya pula berkurangan. Mereka mencapai tingkatan ini disebabkan mereka melaksanakan segala ibadah dan takarub karena cinta kepada Allah. Ibadah yang didasari cinta, lebih baik dari ibadah yang
berharap pahala dan surga. Maka sebagai imbalan baik bagi mereka, mereka mendapat kasih sayang Allah yang luar biasa. 33. Al-Muhadatun. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Muhadatun, yaitu orang-orang yang selalu diberi ilham oleh Allah. Menurut hadis Nabi, ada sebagian dari umatku yang diberi ilham dari Allah. Maka Umar bin Khattab termasuk salah satu dari mereka. Sayyid Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, di zaman kami ada pula wali-wali Al-Muhadatun, di antaranya adalah Abul Abbas Al-Hasyab dan Abu Zakaria Al-Bahai. Para wali yang tergolong dalam golongan ini senantiasa mendapat bisikan-bisikan rohani dari penduduk alam malakut, misalnya dari Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, sebab rohani mereka sudah dapat menembus alam arwah atau alam malakut. 34. Al-Akhila. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Akhila. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebab segala ibadah yang mereka lakukan selalu didasari cinta kepada Allah. Jumlah mereka tidak terbatas, ada kalanya meningkat dan ada kalanya berkurangan. 35. As-Samra. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan As-Samra, arti kata As-Samra, adalah berkulit hitam manis. Jumlah mereka tidak terbatas. Mereka termasuk orang-orang yang senantiasa berdialog dengan Allah, sebab hati mereka selalu dipenuhi rasa ketuhanan yang tiada taranya. 36. Al-Wiratah. Di antaranya, ada pula yang termasuk dalam golongan Al-Wiratah, yaitu mereka yang mendapat warisan dari Allah. Mereka adalah para ulama, pewaris para nabi. Kelompok ini termasuk orang-orang yang gemar beribadah sampai melebihi dari batas kemampuannya. Mereka suka mengasingkan diri di tempat-tempat terpencil demi untuk memenuhi kecintaannya kepada Allah.